Ibu yang kami hormati, langsung saja kami akan mendemonstrasikan langkah-langkah yang ada di LKPD 1 ya, kaitannya dengan pola bilangan ya. Pola bilangan tanya mau ya, pola bilangan ini disajikan komennya nanti korek api ya, yang membentuk pola bilangan tertentu ya. Pola bilangannya, gambarnya sudah diketahui di LKPD-nya. Kita buat polanya. Ini ada pola persegi panjang 1, 2 dan seterusnya. Itu awalnya. Jadi nanti anak-anak disuruh untuk menggambar, menyusun sampai pola ke-10-nya. Ya. Yang berikutnya dari pola batang korek api ini, anak-anak disuruh untuk menghitung banyaknya. Ini pola pertama, banyaknya dihitung ada 4, ditulis angkanya. Ini batang korek apinya dihitung ada 7. Ini pola kedua. Pola ketiga ada 10 batang korek api dan seterusnya. Ya, terus anak-anaknya disuruh memkirakan kira-kira di pola ke-10 itu nanti ada berapa batang korek api. Suruh menghitung sendiri. Nanti dihitung sendiri secara manual dia, nanti diharapkan ketemu 31 ini. Jadi anaknya diberi konsep dulu secara konkret, batang korek api, disuruh membuat pola seperti gambar, setelah itu menghitung secara manual sampai pola ke-10. Terus nomor 2 ini dibuat tabel dari hasil pola batang korek api ini. Jadi gambar 1. Ini gambar terus banyaknya korek api. Ini gambar ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Jadi tinggal menerapkan saja. Ini banyak korek api, ada 4, ada 7, ada 10, ada 13. Ini di LKPD-nya diberi kosongan saja, tetapi anak-anak bisa melihat hasil diskusinya atau hasil prakteknya di atas ini. Terus yang gambar 2 ini ada gambarnya sendiri. Nah, jadi ada gambarnya sendiri diketahui, jadi anaknya bisa menggambar sendiri atau pakai batang korek api boleh. Nah, terus sama, ini masih kosong. Ini dianggap pola pertama, pola kedua, pola ketiga, dihitung korek apinya 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 2 dan nomor 3 itu cukup melihat dan memperhatikan banyak batang yang ada di gambar itu aja dengan mengisi di tabelnya. Sedangkan ini 4 ya. 3, oh ini masih nomor 2, ini masih nomor 2 ya. Ini nomor 2, ini nomor 1-nya nomor 1. Ya. Nomor 3, anak-anak disuruh atau pertanyaannya untuk menyimpulkan ya, dari pola ini, suruh menyimpulkan dengan kalimat ya, dengan kalimat pola gambar 1 dan gambar 2. Jadi diharapkan anak bisa menjawab kalau pola pada gambar 1 ini pola berikutnya itu diperoleh dengan menambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, menambah 3 batang korek api. Tapi jika pola pertamanya itu ada 4 batang. Nah, terus yang gambar kedua itu ketentuannya, aturannya didapat dengan cara menambah 2 batang korek api. 3 tambah 2 jadi 5, 5 tambah 2 jadi 7 ya. Batang korek api jika pada pola pertamanya itu ada 3 batang. Ya. Sampai di sini dulu, yang lain itu sama gitu. Dan sama, tinggal membuat tabel, anak-anak disuruh untuk menghitung dan mencari polanya saja. Gitu kira-kira. Jadi intinya ini dibuat bentuk
bentuk konkret dulu, anak-anak suruh menghitung banyaknya korek api, terus dibuat polanya sampai anak-anak bisa membuat aturan, ya, aturan susunan dari pola bilangan ya, gitu. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan atau ada ya. silakan Pak. Iya. Begini Pak, kalau anak-anak sudah ada gambar ini, Iya. sudah tertata rapi ini, pemahaman anak langsung mungkin kalau kita Bisa. ya ini, anak itu akan langsung berpikir ke arah situ, Ke ke arah ini, langsung menentukan ini, langsung ketemu pola seperti ini. Nah ini sebenarnya pembelajaran ini adalah bukan pola bilangan tetapi bentuk aljabar yang berbentuk pola apa ini? Geometri. Gambar geometri. Geometri. Nah, sekarang anak untuk menentukan rumus pola ini, apakah mungkin nggak tersampai informasi kita ke anak? Kalau langsung model apa? Langsung bentuk ini. Ada yang lain? Ada yang mau jawab? Masih membantu pejabat. Ayo Bu. Silahkan, nggak apa-apa, share versi pemahaman. Berarti Bapak Ibu sekalian, ini dari LKPD ini memang kita membuat pola geometri. Nah, anaknya tentunya kita dampingi, tidak dibiarkan itu aja, gitu. Didampingi, suruh menghitung sesuai dengan perintahnya banyaknya ini, gitu. Nah, banyaknya korek api. Ya, terus setelah itu menghitung, anaknya yuk istilahnya dibimbing atau dimotivasi sampai dia bisa menghitung pola yang ke 31 ke 10. Nah, nanti ke 10 itu ada berapa korek api, dia lagi hitungnya ini. Nah, sampai ke sini, nah, sampai ke pola ini, ya, sampai rumus Sama, Bu. pola seperti Beda pemahaman. rumusnya ya, ya. Nah, rumusnya ini ya dari hasil pola ini diarahkan, Pak. Diarahkan lah demikian rupa diarahkan. Ini 4 kok jadi 7 kok jadi 10 kira-kira. Nah, kira-kira gitu, tapi itu dibimbing Pak, orang itu dijotir, tinggal rokok orang itu Pak. Ya, ini kira-kira jawab saya. Lu ngobrol Pak. Ngobrol, siap. Jadi saya pada ini peragaan ini sebenarnya yang pertama yang harus menjadi titik fokus kita adalah LKPD ini dalam rangka untuk apa gitu. Ini jembatannya. Jadi tujuannya bukan pola bilangan, bukan pola. Jadi harapannya ke depan yang nanti yang dihasilkan itu adalah anak bisa memahami apa itu pengertian koefisien, apa itu variabel. Jadi apa yang ini belum tersampaikan. Jadi persoalan nanti ini juga butuh manajemen waktu. Jadi kalau saya ke depan itu tagihan yang terlalu banyak ini nanti dipilah-pilah, dipisah maksudnya. Langkah pertama itu harus sampai ke kesimpulan. Jangan sampai pada saat pembelajaran ini yang pertama ini udah habis waktu. Ya, tujuan pembelajaran tidak tersampaikan. Padahal yang ingin diharapkan itu adalah polanya, yaitu pola itu ada ketemu koefisien dan variabel yang disebut dengan tadi itu 3n+1. Itu harapannya. Jadi setelah ketemu pola itu nanti akan disimpulkan apa yang dimaksud dengan 3n+1 atau 3x apa gitu ya. 3 ini adalah koefisien, kemudian n ini adalah variabel, kemudian ini yang satunya adalah konstanta. Jadi goal kita itu hanya itu. Cuma kenapa begitu rumit? Karena kita ingin ada konstruksi cara berpikir. Ini harapannya kalau untuk menyampaikan pada tujuan itu lebih bagus metode SD dulu. 5 buah pensil dimasukkan dalam kotak ditambah dengan 10 pensil dimasukkan kotak yang lain, berapa pensil yang ada itu sudah menunjukkan ini 5 itu menunjukkan koefisien, pensil itu adalah sebuah variabel, demikian juga yang lain. Itu lebih cepat tersampaikan. Tetapi ini bukan hanya itu saja, tapi membangun pemahaman anak melalui koefisien dan variabel itu dalam bentuk konstruksi berpikir. Itu tujuannya ini. Kalau ini kan rumit ini. Tetapi harapannya ke depan itu bukan
Tujuannya bukan satu-satunya anak menemukan pola itu, tapi konstruksi berpikir, dan terakhir nanti saya yakin ini kita tidak akan ketemu siswa itu. Tapi jangan putus asa tidak ketemunya. Tapi disitulah guru masuk. Guru masuk masuk dari langkah-langkah ini adalah ini. Pola ini yang disebut dengan koefisien, ini yang disebut variabel, ini yang disebut konstanta, itulah goalnya. Jadi bukan pola bilangannya. Ini hanya jembatan aja, scaffolding gitu. Dan demikian supaya kita sudah kita paham apa sih maksudnya LKPD ini. Bukan pola itu yang jadi tujuannya, bukan. Itu hanya jembatan, tapi yang terakhir yang diharapkan adalah siswa bisa memahami apa itu koefisien, apa itu variabel, apa itu konstanta. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahkan. Oh, tambah saya lagi nak lali deh. Jangan khawatir, nanti kami berjalan-jalan ya Bapak. Ya. Ini saya jawab dulu Pak ya. Oh, ini kan pendapat ya. Ya, Bapak Ibu, kalau langsung kepada bentuk aljabar koefisien itu menurut KPD pertama ini diarahkan pola bilangan ini sampai menjadi barisan bilangan. Nah, seperti ini. Merumuskan aturan yang memenuhi pola bilangan. Nah, jadi kan nanti untuk pola bilangan, gitu. Nah, pola bilangan ini nanti menjadi kalimat pernyataan, menjadi ekspresi bentuk aljabar. Ya, jadi ini kan Makanya ekspresinya, maksudnya ekspresinya aljabar kan mempunyai ini mempunyai 3n plus 1, itu kan bentuk aljabar. Ini belum sampai ke koefisien, belum aman di sini. Makanya itu saran saya tadi itu Mas Uta. Kalau ini kita langsung satu itu 2 kali pertemuan udah habis Pak. Jadi maksud saya, jadi pilih aja satu masalah selesaikan, kemudian ketemu dengan goalnya, supaya nanti ketika habis waktu, kalau ini aja udah selesai, yakin dan percaya, belum sampai ke bawah. Ya. Tapi tidak ada hasilnya kita bawa Bukan pulang. gitu, ini tiba-tiba masih belum boleh. Oke. Tadi saya bacanya kan ini poin tujuan akhirnya kan kita mau mengenalkan ekspresi bentuk aljabar. Iya. Oke. Ketika kita baca tujuannya itu ada 11 untuk LKPD 1, itu ada 11 tujuan. Nah, 1 sampai 9 itu ke pola barisan bilangan. Iya. 10-11 baru ke ekspresi aljabar yang goalnya tadi ya Pak. Nah, yang saya anehnya itu ketika yang ekspresi bentuk aljabar itu dikenalkan untuk kelas 7. Nah, ini kan berarti pengennya scaffoldingnya ini berarti kan yang 1 sampai 9 tadi kan tujuannya. Nah, scaffoldingnya ini dipilih dengan menggunakan pola geometri yang akhirnya nanti mengarah ke barisan bilangan. Tadi saya tanya ke Bapak Kelas SDM, 8. itu di kelas 8. dipelajarinya. Saya udah bingung di situ bagaimana bisa scaffolding yang di kelas 8 dijadikan untuk membentuk kita konsep Bukan barisannya. kelas 7. Bukan barisannya, Jadi tapi sampai situ aja saya udah miss kayaknya. Gitu. Yang itu dulu Bapak itu dulu tadi. wah, siswanya aktif semua ini. Sesuai dengan LKPD tujuannya tadi Bapak jelaskan sudah jelas. Masalah koefisien variabel nanti di LKPD 2 gitu ya. Ya, LKPD 2. Kami kemarin juga mohon maaf di fasilitasi masalah ini kok masuk dari pola bilangan, kita udah masukkan dalam bahan konkret di aljabar kan gitu. Ternyata tujuannya itu ya tadi itu ekspresi aljabar itu. Setelah itu baru dikenalkan dengan koefisien variabel kemudian dan lain sebagainya. Iya. Kalau tadi pertanyaan kode kelas 7 8 gimana? Ya coba itu Itu ibu itu. Ibu dulu. Nanti ada link materi. Ya betul tadi ya. Itu sudah bagus cara-caranya tadi ya, sampai 9 itu tercapai. Nah, kita tinggal menambahkan untuk yang bagian 10 dan 11. Nah, 10 dan 11 itu sudah ada di LKPD ini Bapak Ibu ya. Nah, kita akan melihat di sini ada tabelnya. Di tabelnya itu terlihat bagaimana perubahan itu terjadi ya. Karena apa? Ini langkah-langkah ini nanti menggiring anak untuk menemukan ekspresi bentuk aljabar itu. Coba kita lihat di tabel dengan pola
gambarnya satu bujuk sangkar dengan 4 sisi ya, itu 4 persegi 4 ini ya. Ada 4 batang korek api yang kita perlukan. Jadi ada pola di sini 1 kali 3 ditambah 1. Berarti nanti kita bisa melihat gambar ini 1 kali 3, 3-nya bentuk C itu, baru ditambahkan 1. Kemudian untuk 2, ini kita lihat pola karena di sini sudah ada contoh. Jika 2 ekspresi gambar perseginya itu kita memerlukan 7 batang korek api. Kemudian ada 2, kan kita membuat 2 persegi, jelas di depan itu ada 2 kali berapa? Kali 3 tambah 1. Jadi kelihatan bentuk C-nya itu nanti itu menunjukkan bahwa itulah variabelnya ya. Yang di depannya itu ada berapa buah nih? Ada 1, 2, 3, 4. Itulah yang membentuk koefisien. Akhirnya yang tambah 1 belakang itu adalah konstanta. Jadi menunjukkan kepada anak pola berpikirnya, oh iya, apa nih maknanya yang di depan ini? Oh, yang di depan ini menunjukkan. Nah, begitu. Nah, akhirnya itu yang kebaliknya. yang muncul ya. Nah, di situ tuh yang muncul. Oke. Nah, berarti Gitu kan? Ya. Nah, itu yang dimaksud. ada pola 1, 2, mengarahkan ke 3 ya gambar kan? apa bentuk Mana geometris tiganya? Ayo, bukan mana barisannya. tiganya? Tiganya ada 1, tiganya ada 2, ada 2 tiganya ada. ya. Nah, itulah yang membentuk konsep bahwa nanti anak paham, oh ini loh bentuk aljabar nantinya. Nah, ini LKPD 1 Parabelnya yang berubah. Apakah itu harus 3? Hah? Yang ini, kalau misalnya ada siswa bilang Boleh ada. tidak, ini Mas, kan kita mindset kan harus bentuk C. Dari mana kok harus bentuk C gitu? Misalnya Coba kalau yang ini. karena ini iya, bertambah kan, 3 kan ya. ini saya siswa Kalau ya kita Bu ya. melihat, Kalau ya. kita kan melihat tuh Oke. dari bentuk kok misalnya nih mulai ini kok Bu begini di sini dipisahkan gitu. Kalau Ketemu misalnya pola atau tidak seperti minta itu. Gini aja bisa nggak? Jadi untuk kalau ini kan yang Nah, di betul. variabelnya Oke. kan di sini Di kan sini kok kan. 3 yang konstan. Hmm. Kalau misalnya saya pengennya 2 bisa nggak Bu di sininya yang 2 harus konstan? Coba. Misalnya kan ke siswa ya. Iya, iya. Kalau sudah ada langsung 3. Makanya dikatakan pola geometris ya, karena dari awal kita tadi mengambil gambar yang sama. Nah, berarti kan gambar poinnya yang di sama. situ. Iya. Ah. Kenapa? Di sini yang pertama itu persegi, tapi contoh yang di nomor 2 itu segitiga. Nah, itulah pola geometris yang kita bandingkan. Jika 3 bagaimana? Jika persegi bagaimana? Karena kalau kita bisa melihat di sini, jika dia persegi perbedaan itu ada 3. Jika segitiga itu perbedaannya ada 2. Nah, di situ kita bisa melihat Sisinya. nanti pola itu Sisinya. yang kita giring kepada Sisinya. sisinya itu, ya kan? Nanti kan coba kalau kita lihat Iya, iya, ini sisinya. 1, 4, 2 karena ini persegi, ya kan? Nah, kalau Enggak. kalau segitiga Tak jawab itu. berarti itu ya. Nah, jam ini berarti gini. Kan sesuanya kepengen belakangnya 2. Bisa Pak. Ya, Karena pokoknya di gitulah. sini, Nah, anak kan mau di belakangnya Kalau apa saya mau ganti- menyusun belakangnya 2 kan ternyata di depannya itu kan tidak berakturan. Tidak Ya, geometris. oleh karena itu diarahkan jangan 2 mulai gitu. Bentuknya harus Tapi kalau anak-anak mau ke sini kan kita biarkan dulu. Iya, Biar- apa? biar- Mereka mencari biar nggak mencari- apa-apa. Nah, itu proses. Akhirnya mereka Proses tahu. berpikirnya di situ. Tidak berpola, tidak geometris, ya Iya. makanya berpikirlah. Betul. Rupanya dia itu menemukan, kita sudah terus menemukan. Terus yang tadi yang Kelas 7-8. kelas 7-8 tadi itu kan yang kita sudah cukup Iya. itu ada kan capaian itu berlaku fase itu pas 7, 8, 9. Yang penting fasenya D. Nah, yang penting fasenya D. maka kelas 7, 8 itu sudah tidak ada sekat-sekatnya lagi. Maka besok yang uji itu gurunya sendiri, yang buat soal gurunya sendiri. Ya. matematika sifat pikiran ini sudah dipelajari di kelas 6 kok Pak, namanya bilangan matematika Ya. Udahnya begini ya. Tapi Ini kan mau jawab persyaratan bisa apa Bukan. tidak berlaku untuk semua. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terakhir, Iya, jadi ya, masukan terakhir. pola bilangan dulu. Jadi saya kembali Ini lagi. bukan karena Jadi bilangan. dengan tuntutan masalah ini sebenarnya Bukan pola masalahnya bilangannya, terlalu tapi banyak ke sehingga akan memusingkan siswa. pada Mestinya kalau menurut saya disederhanakan masalah itu, kalau cukup masalah yang satu ini tidak perlu lagi ada masalah-masalah yang di bawah. Nanti tuntutan masalah kan tujuan kita itu menemukan tadi pola tadinya supaya nanti terbentuk ekspresi aljabarnya. Ini masalahnya terlalu banyak sehingga nanti fokusnya untuk ke sana. Saya yakin dan percaya
Ini apa LKPD-nya ternyata LKPD 2 baru ketemu goalnya. LKPD 1 nggak ada apa-apanya. Ini baru pengantar. Makanya mestinya LKPD 1 itu udah langsung ketemu gitu. Mungkin Iya, itu maksud saya supaya masalahnya ini pada hari kedua misal LKPD-nya masuk, yang pertama yang tadi yang kemarin itu apa ya? Harus kemarin lagi. Ya, intinya bagi saya selesaikan dulu masalahnya sesuai dengan apa yang menjadi harapan pembelajaran kita kan. Tujuan utamanya adalah kalau yang lain tadi itu hanya sekedar jembatan, tapi utamanya adalah menemukan ekspresi aljabar. Selesaikan dulu yang satu, baru masukkan lagi kalau mau diperlukan masalah lagi dan masalah. Ya supaya apa? Pertemuan pada hari itu, ini kita yang guru tadi berapa jam untuk mengutak-ngatik ini? ini kalau ini kan tadi kan belum ada jam-jamnya itu ya bukan bayangkan kita. Ya. Kalau bayangkan saya itu ini harus 4 jam. Iya, makanya itu. Nah, ini kan tadi kita bahas langkahnya belum sampai sama-sama. Itu baru saya setuju. Ini eksplorasinya tingkat tinggi, bagus untuk merangsang cara berpikir anak. Tetapi masalahnya membutuhkan waktu yang butuh waktu yang lama. Kita kan berbasis kompetensi bukan berbasis materi. Iya. Boleh ini nanti saya mengusulkan nanti ujungnya jangan sampai anak dituntut untuk menentukan rumus tapi hanya mencari ekspresi. Iya. Tidak rumusnya, tapi rumusnya itu Bu yang paling Itulah ya. ekspresi agamanya. Justru itulah. Yo, kalau di sini kan sudah suruh rumus sih. Merumuskan aturan yang memenuhi pola. Kalau tidak ada rumus, tidak ada ekspresi. Ini kita kunci nih. Karena poinnya yang rumusnya itu yang aljabarnya. Itu intinya. Jadi kalau ini kalau memang kita arahnya ke Aljabar. Mungkin dengan susunan yang disesuaikan bisa apa yang diharapkan Pak Mutar tercapai pengertian aljabar di LKPD 1. Ya. Kita perkuat di konstruksi ini saja anak-anak. Jadi nggak sampai ke di sini ada satu yang tetap. Tentang konstanta variabel kan kesepakatan. Nah, yang tetap ini disepakati sebagai konstanta. Kemudian ada yang jumlahnya beda-beda kan, di sini 1, di sini 2, di sini 3 yang berubah-ubah. Itu kan istilah peubah atau variabelnya. Jadi kemudian yang berubah ada berapa? Ini 3, ini 3 ini lah disepakati sebagai konstanta. Itu tinggal tambahkan dikit aja. Kalau ternyata terlalu panjang lah, yang ini mungkin yang tidak perlu langsung yang tadi nomor berapa tadi? Ya kotak tabel ini aja untuk membuat konstruksi atau harus dilihat apa ini satu saja nggak usah segitu ya, tapi langkah-langkahnya diperkuat konstruksi ini aja. Jadi langsung ke sini dia. Iya, ini terus menguraikan ke tabel, Sudah ke 22. aturan, ke itu nggak usah pakai juga nggak apa-apa mungkin. Apalagi ini pengacau ini pengalih. Karena dia lama mikir di sini nanti deh. Tapi kalau diperkuat di konstruksi Lain lagi kesana juga teralihkan. Pakai korek api. Jadi dia plusnya di 2. Di 2. Nah ini lah 2 nih. Nah, jadi bertambahnya Itu masalah yang pertama belum selesai, muncul masalah yang baru gitu. tapi kalau saya ya wow, kalau waktunya satu saja, tapi Itu baru. Ini ya. Yang penting pemahaman Bapak Ibu sudah sama semua ya, tujuannya ya. LKPD 1 itu komplit ke up. ya. Artinya pada saat nanti mau menyampaikan ke Pasda, jadi Bapak Ibu sekalian itu yo sama lah, satu suara. Satu pintu. Pola kita itu hanya sebagai pengantar untuk menemukan ekspresi. Jadi jangan sampai berpikiran ini mengajarkan pola bilangan. Ketika kita yang maksudnya ini kan lumayan ada perdebatan gitu kan. Apakah mungkin ada feedback bottom up misalnya dari bawah kok ini lumayan, apakah misalnya kalau memang pengen mengenalkan yang ke aljabar bisa nggak misalnya lebih Sekarang saya tanya yang lain, sebenarnya aljabar itu muncul dari apa? Kenapa Bu? Aljabar itu sebenarnya muncul dari apa? Enggak, saya cuma Iya, konsep aljabar itu muncul dari mana? Ketika saya tanya begini, ini kan mereka bisa saja menulis tafsiran geometris ini menjadi berapakah yang ke-10 polanya, berapa yang ke-12, tiba-tiba batang warna punya habis. Maka kan harus dibentuk menjadi abstraksi. Nah di situ, jadi sebenarnya aljabar itu muncul dari bilangan.
Ya, nah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya pada dasarnya aljabar itu muncul ketika si bilangannya itu sendiri Tidak bisa lagi Ya, maka harus ada ekspresi. Nah kalau yang LKPD ini kita sekalian penguatan ya Mbak Nisa ya teman-teman semua. Jadi sebenarnya untuk yang LK ini sampai ekspresinya saja. Sampai ekspresi yang tadi ketika dia muncul mana pola geometris yang samanya. Makanya yang pertama itu adalah pola geometris dulu kan. Mana pola geometris yang samanya? Ini loh yang samanya. Kenapa tadi tidak bisa begini? Karena kalau ada yang kayak begini ini kan kehilangan satu. Gitu ada sesuatu. Nah kalau di sini kan tetap ada yang satunya, ada satunya. Nah memiliki pola geometris tetapi yang berubahnya apanya? Yang ininya membanyak. Nah di situ keinginannya gitu muncul nanti. Mungkin di LKPD yang kedua nanti lebih ditekankan lagi ini loh yang namanya konstantanya itu yang mana, yang berubahnya yang mana, yang berubahnya itu kan ini asalnya jadi 1, yang ini asalnya jadi 2, yang ini jadi 3, yang ini jadi 4. Nah itulah yang dikatakan mungkin inilah si variabel ya, yang 1 jadi 2, jadi 3 karena kan itu unknown, sesuatu yang tidak diketahui ya sebenarnya polynomial kan ya yang variabel itu. Nah, jadi sebenarnya kita inginkan itu sampai ekspresi bentuk aljabarnya nanti dipertajam lagi di LKPD 2. Ini loh. Dipertajam. Nanti kelompok 2 yang Oke, sip. Terima. Apakah kita mau jalan? Jadi gini, Bapak dan Ibu jangan kita berpikir kan nanti gimana anak dan sebagainya. Kita lihat dulu anak bisa nggak sampai di sini. Ya? Karena kita itu kan scaffolding ya. Kita berarti anak kerja sendiri kita gurunya nempel agak ya. Nah berarti ya nanti fasilitator itulah si Bapak dan Ibu guru yang pasda nanti ke MGFN. Mereka lah yang memang harus mengarahkan agar mereka tidak lebih jauh ke arah yang lain ketemu ekspresi aljabarnya. Tapi berdasarkan pola geometris yang diberikan itu harapannya nanti. Gitu Pak ya? Siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sukses, istirahat, sholat dulu. Nanti malam lagi. Nanti malam lagi. Malam lagi tidak. Karena yang 3 dan 4 sebenarnya itu kan langsung mereka sudah tahu ya.